Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak, Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jemaah salat zuhur Masjid Agung Nurul Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat sehingga kita masih berada dalam keadaan sehat lahir batin. Kemudian kita bisa hadir ke dalam masjid ini tentu dalam rangka menegakkan ibadah salat zuhur berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Bapak, Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Tidak beberapa hari lagi ke depan, mungkin lebih kurang sekitar 2 atau 3 minggu lagi, insyaallah kita akan berjumpa dengan bulan yang mulia, bulan agung, bulan yang menjadi penghulu di antara sekalian bulan, yakni bulan suci Ramadan. Tentunya kita sebagai umat Islam, kita sebagai orang yang beriman khususnya, tentu sangat berbahagia dengan kehadiran bulan yang mulia ini, bulan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencuci, menghapus, membakar seluruh dosa-dosa kita yang telah lewat. Oleh karena itu ada 2 ungkapan ketika menyambut sebuah tamu yang mulia. Pertama dengan ungkapan ahlan wa sahlan, yang kedua dengan ungkapan marhaban. Kedua kata ini pada dasarnya memiliki makna yang sama. Ahlan wa sahlan dan marhaban itu artinya selamat datang. Tetapi penggunaannya di antara satu dengan yang lain yang berbeda. Kalau ahlan wa sahlan itu diucapkan ketika menyambut kedatangan tamu yang fisiknya jelas, bentuknya jelas, bisa disaksikan, bisa diraba dan sebagainya. Tetapi kata marhaban diucapkan ketika menyambut kedatangan tamu, bentuk fisiknya tidak bisa disaksikan, tetapi hakikatnya ada. Misalnya sekarang hari Senin. Hari Senin itu kan secara wujudnya kan tidak tampak bentuknya. Tetapi sebenarnya kita yakin bersama sekarang adalah hari Senin. Oleh karena itu bulan suci Ramadan secara bentuk fisik tidak kelihatan, tapi hakikat wujudnya disepakati lebih kurang 2 atau 3 minggu lagi bulan suci Ramadan ini datang. Oleh karena itu paling sering ketika menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan ungkapan marhaban ya Ramadan dibandingkan ahlan wa sahlan ya Ramadan. Kata marhaban itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu terambil dari kata rahbun yang berarti luas atau lapang. Dari kata itu nanti muncul kata rahbah. Rahbah itu adalah sebuah tempat yang lapang dan luas bagi sebuah kendaraan, katakanlah sebuah showroom besar, kemudian kendaraan masuk ke dalamnya. Setelah masuk ke dalamnya, kemudian kendaraan itu diservis, olinya ditukar atau baut yang lecet atau hal-hal yang sepantasnya ditukar. Setelah selesai diservis, kemudian keluar dari showroom itu melakukan perjalanan berikutnya. Oleh karena itu bulan suci Ramadan tidak salah kita mengatakan adalah bengkel ruhani bagi umat Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala menyediakan kepada kita momen waktu di mana kita masuk ke dalam momen waktu itu, yakni Ramadan,
Kemudian dosa-dosa kita diampuni dan dicuci di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan, barang siapa yang menegakkan qiyam Ramadan, tarawih dan witir berjamaah di masjid, barang siapa yang menegakkan malam Lailatul Qadar, yakni pada 10 hari terakhir, dia mencari malam Lailatul Qadar dengan cara beriktikaf di masjid dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka hasil yang diperdapat adalah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dicuci, dibakar, dibersihkan seluruh dosa-dosanya yang telah lewat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selama 11 bulan kita melakukan perbuatan dosa, mungkin kita sendiri tidak dapat mengetahui sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan selama 11 bulan. Kemudian datang 1 bulan menghapus 11 bulan. Maka 11 bulan tadi adalah hangus terbakar. Itu sebabnya pada tanggal 1 Syawal disebut dengan Idul Fitri. Salah satu makna dari Idul Fitri itu adalah kembali kepada kesucian. Mengapa disebut kembali kepada kesucian? Karena dalam bulan suci Ramadan kita telah berpuasa menegakkan qiyam Ramadan, kemudian dosa kita diampuni seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka secara otomatis pada tanggal 1 Syawal itu ruhani orang yang beriman kembali sebagaimana seorang bayi yang lahir, yang keluar dari rahim ibunya ke dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu itu tidak akan mungkin datang atau kita raih begitu saja dengan mudah. Tentunya kita memerlukan perjuangan yang sungguh-sungguh, apa saja yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada bulan Syawal ini kita melakukan yang namanya tarhib, persiapan. Persiapan untuk menghadapi bulan suci Ramadan ini antara lain pertama persiapan jasmani. Jasmani yang sehat. Tidak mungkin jasmani yang sakit akan melaksanakan ibadah puasa. Oleh karena itu selama di bulan Syawal ini beberapa hari ke depan, Bapak Ibu semuanya jagalah kesehatan jasmani akan selalu sehat. Sering olahraga, jauhi pikiran-pikiran kedengkian, kemudian stres dan sebagainya. Jadi fisik kita ini perlu dilatih dengan kesehatan. Nabi SAW biasanya pada bulan Rajab dan Sya'ban beliau sering melakukan ibadah puasa. Itu semacam warning up, pemanasan sebelum kita berolahraga. Makanya Nabi SAW itu pada bulan Rajab dan Sya'ban beliau sering melaksanakan ibadah puasa. Kemudian kedua adalah persiapan ruhani. Apa yang disebut dengan persiapan ruhani? Ruhani kita harus bersih untuk menghadapi Ramadan ini. Hal-hal yang terkait antara hamba dengan Tuhan, dosa hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, dosa syirik misalnya, maka minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa besar bertaubat, dosa kecil beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita dengan manusia horizontal, maka tidak masalah ketika datang bulan suci Ramadan ini, fa'fu wasfahu. Istri minta maaf kepada suaminya, adik minta maaf kepada kakaknya, anak minta maaf kepada orang tuanya, kita minta maaf kepada para tetangga, atau kita sesama jamaah kita ini meminta maaf kedatangan bulan suci Ramadan. Memang tidak ada tuntunan dari Rasul. Sedangkan di hari lain saja kita tidak meminta maaf. Konon lagi bulan Ramadan datang kemudian kita tidak minta maaf. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ramadan ini bukan hanya ibadah hubungan vertikal antara hamba dengan Allah, tapi juga hubungan horizontal, hubungan sosial kita. Bagaimana kita akan bisa melaksanakan bulan puasa, berpuasa di bulan suci Ramadan, menegakkan qiyam Ramadan, sementara hati kita ini masih bermusuhan di antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu kita perlu menyelesaikannya, membersihkan ruhani kita. Tidak masalah kita saling fa'fu wasfahu antara satu dengan yang lain. Nah, kemudian yang ketiga, persiapan kita adalah persiapan ilmi. Ilmu pengetahuan. Tidak mungkinlah kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, menegakkan qiyam Ramadan, kemudian dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilmu yang kita punya untuk menghadapi Ramadan.
Makanya Bapak Ibu lihatlah pada siang Ramadan ada orang tidak mengetahui apa yang harus dikerjakan dalam bulan Ramadan itu. Padahal banyak ibadah yang harus dikerjakannya. Misalnya kalau dia mengkhatam Quran itu, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di bulan suci Ramadan mengkhatam Quran 60 kali. Siti Aisyah Ummul Mukminin mengkhatam Al-Quran 15 kali. Kita setidaknya punya target mengkhatam Al-Quran 1 kali. Itu tidak akan mungkin kita lakukan kalau kita tidak memiliki suatu ilmu. Jadi ilmu itu adalah bekal yang kita punya agar ibadah di bulan suci Ramadan itu memiliki nilai kualitas yang tinggi. Jadi tidak mungkin ghufira lahu ma taqaddama min dzambi itu kita raih, tetapi kerja kita pada siang Ramadan hanya tidur. Setiap sebentar-sebentar tidur, kemudian kita duduk dengan teman-teman, kemudian berbicara ini dan itu dan sebagainya. Padahal bulan suci Ramadan itu adalah momen yang kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Ramadan di tahun ini adalah Ramadan yang bisa mengampuni seluruh dosa-dosa kita yang telah lewat. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.